perjalanannya kita bisa hadir di sini mengikuti pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-21 tingkat Kabupaten Kupang tahun 2024 di Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ini adalah kegiatan rutin setiap tahun yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan penguatan integritas sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, kehidupan masyarakat tidak terlepas dengan kegiatan gotong royong dan nilai sosial yang telah ada sejak dahulu kala dalam masyarakat. Dalam kegiatan pembangunan yang berlandaskan keswadayaan ini, menjadikan sistem nilai sosial budaya senantiasa menyatu dalam kehidupan masyarakat. Dan ini dalam kehidupan adat istiadat kita, budaya kita, gotong royong ini bukan merupakan hal yang baru, sudah turun-temurun dan merupakan adat istiadat kita. Bapak Ibu sekalian, intinya ini kerja bersama-sama. Kemudian ada juga bisa kerja bersama-sama nih karena kita punya hati satu. Nekap mese kok? Ya, nekap mese. Dan kalau kita kerja dengan hati yang tulus, pasti Tuhan berkati. Amin. Ya, jadi Bapak Pendeta sedikit dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, kehidupan masyarakat tidak terlepas dari budaya gotong royong tadi. Dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menjaga dan melestarikan budaya gotong royong sebagai budaya asli bangsa Indonesia, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat, juga untuk meningkatkan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lainnya, sehingga terjadi memiliki rasa tanggung jawab bersama masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan di wilayah Kabupaten Kupang, khususnya di Kecamatan Fatuleu ini, lebih khusus lagi di Desa Naunu. Bahwa gotong royong harus kita maknai bukan hanya sebagai slogan atau bahkan sebatas kata-kata. Oleh karena itu, gotong royong harus kita aktualisasikan dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata di lapangan. Memang tidak mudah untuk memelihara semangat gotong royong di tengah-tengah kecenderungan berperi kehidupan sekarang yang semakin individualistis dan cenderung kompetitif. Dan semakin banyak dari kita yang menyukai kerja sendiri-sendiri dibandingkan bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, Bulan Bakti Gotong Royong merupakan momentum kita bersama untuk meningkatkan semangat dan pemahaman kita semua tentang arti pentingnya gotong royong, terutama generasi penerus yang memikul sejarah dan tanggung jawab ke depan. Kita perlu menanamkan semangat gotong royong kepada anak-anak dan generasi muda kita, sebab merekalah calon pemimpin bangsa di masa depan. Semangat gotong royong memang harus ditanamkan sejak dini dalam proses pendidikan anak-anak kita. Generasi muda perlu diarahkan untuk senantiasa bermusyawarah dan memilih gotong royong dalam bekerja. Itulah sebabnya semangat gotong royong harus diajarkan mulai dari lingkungan keluarga kita. Sekali lagi, mulai dari lingkungan keluarga kita. Sekolah, TK PAUD, gereja, sekarang bulan lingkungan. Dan terima kasih gereja, juga bukan gereja saja, masjid, kemudian keagamaan lainnya, pura dan lain-lain. Nah, ini merupakan bulan lingkungan di mana masyarakat kita mulai menanam, ya kita sama-sama bekerja bersama-sama tadi, nekak mese untuk melakukan penanaman. Juga RT RW, organisasi pemuda desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Saya juga harapkan agar kerja sama gotong royong harus terus dilaksanakan dalam proses pembangunan di desa, seperti pembangunan sarana prasarana, infrastruktur di desa dengan pola padat karya tunai,
ada jalan usaha tani yang bisa dilakukan secara gotong royong, ada perpipaan, bak penampung, sumur bor, rumah tidak layak huni, serta jembatan, juga jamban sehat, yang mana pola ini berdampak pada efisiensi anggaran dan efektivitas karena adanya aspek nilai tambah. Misalnya volume pekerjaan yang dihasilkan akan lebih panjang atau lebih besar. Bapak Ibu sekalian, nah inilah sebenarnya hakikat dari dana desa gotong royong, di mana padat karya tunai desa itu yang diutamakan. Jadi jangan selalu ada kegiatan fisik lalu kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Padahal di dalam undang-undang desa juga sudah disebutkan itu, dan juga dalam prioritas pembangunan desa itu juga disebutkan 3 komponen, diantaranya kalau di prioritas dana desa 2025 ini, kalau lalu kemiskinan ekstrim, kemudian stunting, kemudian ada lagi kemiskinan ekstrim lewat padat karya desa, BLT. Nah itu, nah nanti 2025 prioritas penanganan dana desa ini, penanganan kemiskinan ekstrim masih BLT masih tetap 10-5%. Jadi Bapak Desa, Bapak Camat tolong dikawal. Kemudian pencegahan stunting masih tetap. Kemudian pembangunan infrastruktur desa untuk pelayanan dasar masih tetap. Penguatan ekonomi desa. Kemudian pemanfaatan energi terbarukan. Nah ini prioritas tambahan ini di 2025. PLTS, kemudian ada lagi yang lain, biogas. Nah ini diskusikan bersama-sama lewat musyawarah desa. Kemudian pelestarian lingkungan, nah yang kita lakukan hari ini. Setelah ini harus diteruskan ke tempat-tempat lain, terus sampai ke tingkat-tingkat dusun dan RT/RW. Kemudian pemberdayaan masyarakat, digitalisasi data dan informasi desa untuk mempromosikan berbagai potensi yang ada di desa. Jadi ini prioritas 2025, manfaatkan itu untuk pembangunan dan kemaslahatan di tingkat desa. Bapak Ibu sekalian, dampak lain yang dapat dirasakan pemberedar di tengah masyarakat. Setelah bekerja, masyarakat dapat upah, pemberedar, lapangan kerja bertambah, kemudian pendapatan bertambah, daya beli masyarakat bertambah, keterampilan bertambah, perekonomian desa bergerak, pembangunan bergeliat, kesejahteraan masyarakat pasti meningkat. Tidak ada lagi kemiskinan ekstrim, ataupun kalau ada, kita tingkatkan angka kemiskinan ekstrimnya. Kemudian tidak ada lagi stunting. Nah sekarang kemarin kita naik ini, dari 12 kita naik ke 18, mulai turun lagi ke sekarang sudah sekitar 16 Pak di kesehatannya. Nah ini tantangan kita ke depan untuk berbagai lewat kegiatan-kegiatan tadi, baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten, kita upayakan untuk turunkan lagi. Tidak ada lagi gizi buruk, gizi kurang, posting dan lain-lain. Tidak ada lagi rumah tidak layak huni, jamban sehat di semua rumah tangga, air bersih tersedia karena sumber air sudah dekat. Kemudian akses jalan mudah dilalui, kualitas pendidikan meningkat. Intinya pelayanan dasar masyarakat terpenuhi. Bapak Ibu sekalian, dalam padat karya tunai juga jangan lupa Pak Camat, Kawal, Bapak Desa, setiap kegiatan padat karya tunai masukkan itu asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja-pekerja yang terlibat, walaupun hanya 1 bulan 2 bulan, tapi itu dihitung dalam komponen RAP. Sehingga semua masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan itu dilindungi selama melaksanakan kegiatan-kegiatan padat karya tunai lewat pola gotong royong tersebut. Harapan saya aset berupa tanaman yang akan kita tanam bersama ini tetap dijaga dan dipelihara oleh kepala desa, perangkat desa, dan seluruh lapisan masyarakat. Di tempat ini bila perlu ditambah lagi ke wilayah-wilayah yang lain. Nah ini baru pencanangan. Harapannya setelah ini tambah lagi dia punya volume.